Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai paduan logam atau yang kita kenal dengan istilah alloy. Apa itu paduan logam? Paduan logam atau alloy di sini merupakan suatu campuran yang terdiri dari berbagai logam atau campuran yang berasal dari unsur logam dengan unsur non-logam. Untuk aplikasi paduan logam ini terdapat dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu peralatan rumah tangga, yang kedua adalah kerangka kendaraan, yang ketiga adalah kerangka pesawat, dan yang keempat adalah kerangka jendela. Kemudian kita akan mempelajari susunan atom pada paduan logam. Berdasarkan susunan atom-atom unsur penyusunnya, paduan logam yang berupa zat padat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah paduan selitan atau interstitial alloy, kemudian yang kedua adalah paduan substitusi atau substitution alloy, dan yang ketiga adalah paduan kombinasi. Yang pertama adalah paduan selitan. Nah, paduan selitan ini adalah celah yang terdapat pada persinggungan antara atom-atom logam. Nah, di sini ada jenis-jenis paduan pada selitan. Jadi di sini ada paduan selitan acak dan ada paduan selitan teratur. Nah, di sini adalah struktur dari logam murni. Ini adalah atom-atom logamnya. Untuk paduan selitan acak, jadi di sini selitannya dia letaknya acak di persinggungan antara atom-atom logam, jadi tidak teratur. Kemudian untuk paduan selitan teratur ini letaknya dia saling beraturan. Kemudian ada paduan substitusi. Paduan substitusi ini terjadi apabila ukuran dari atom-atom unsur yang dipadukan ini lebih besar daripada ukuran tempat selitan dalam kristal logam murninya. Nah, di sini ada gambar dari paduan substitusi. Jadi harusnya kalau paduan selitan itu kan dia kan berada di persinggungan antara atom-atom logamnya, jadi di selitan seperti ini. Nah, tetapi untuk paduan substitusi itu dia ukurannya lebih besar daripada tempat selitannya. Yang harusnya tempat selitannya hanya sekecil ini, paduan substitusi itu ukurannya lebih besar, bahkan hampir menyerupai ukuran dari atom logam tersebut. Nah, di sini adalah paduan substitusi acak, di mana letaknya di sini acak, tidak beraturan. Sedangkan di sini adalah contoh atau gambar dari paduan substitusi yang teratur. Yang terakhir ada paduan kombinasi. Jadi paduan kombinasi ini merupakan gabungan dari paduan selitan dan paduan substitusi. Contohnya adalah baja tahan karat atau yang dikenal dengan stainless steel. Nah, ini adalah model susunan dari atom baja tahan karat sebagai contoh dari paduan kombinasi antara paduan selitan dan paduan substitusi. Jadi di sini atom utamanya adalah atom Fe. Nah, kemudian di sini untuk paduan selitannya yang warna hitam ini, itu adalah atom karbon yang menempati selitan oktahidralnya. Kemudian yang berwarna ungu ini adalah paduan substitusi, yang hijau juga paduan substitusi, di mana yang hijau ini adalah atom krom yang menggantikan Fe, dan yang ungu ini adalah atom nikel yang menggantikan atom Fe. Beberapa keuntungan penggunaan paduan logam dibandingkan dengan logam murninya. Yang pertama, dia akan lebih tahan terhadap korosi, misalnya stainless steel tadi. Kemudian yang kedua akan tahan terhadap keausan. Yang ketiga, memiliki kekuatan tarik yang lebih besar. Yang keempat, kekerasan dari logam ini dapat ditingkatkan. Yang kelima, titik lebur logam ini dapat diturunkan. Kemudian yang keenam, logam akan menjadi lebih mudah ditempa atau dibentuk. Dan yang terakhir, warna dan kilau logamnya dapat ditingkatkan dari logam murninya. Nah, untuk proses pembuatan paduan logam ini ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik pengecoran dan yang kedua adalah teknik metalurgi serbuk. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu teknik pengecoran. Nah, pengecoran logam ini merupakan proses peleburan atau proses pencairan logam yang kemudian logam yang dicairkan tersebut itu akan dituangkan ke dalam cetakan yang selanjutnya akan dibiarkan dingin membeku. Nah, ini adalah proses peleburan logamnya untuk menjadi cair. Kemudian logam cair yang sudah ada ini nanti akan dituangkan ke dalam cetakan-cetakan yang selanjutnya dia akan didinginkan sampai membeku.
Kemudian untuk teknik metalurgi serbuk, jadi teknik metalurgi serbuk ini merupakan teknik yang menggunakan serbuk logam sebagai bahan bakunya yang selanjutnya akan diproses dengan cara ditekan sambil dipanaskan, atau istilahnya adalah proses sintering. Nah, ini adalah prosesnya untuk teknik metalurgi serbuk. Jadi di sini ada serbuk A, serbuk B, kemudian ada pelumas. Ini dilakukan pencampuran, yaitu mixing dan blending ya. Kemudian ada proses tak langsung dan ada proses langsung. Di mana untuk proses tak langsung ini nanti akan dilakukan pemadatan dingin, sedangkan untuk proses langsungnya akan dilakukan pemadatan panas. Nah, untuk pemadatan dingin nanti akan dilanjutkan dengan proses sintering ya. Jadi ini ditekan sambil dipanaskan, kemudian nanti akan dihasilkan paduan-paduan logam yang diinginkan. Ada berbagai macam paduan logam, yaitu paduan logam ferus dan paduan logam non-ferus. Nah, paduan logam ferus ini adalah paduan logam dengan unsur besi yang menjadi komponen utamanya, sedangkan paduan logam non-ferus ini adalah paduan logam yang komponen utamanya atau logam induknya ini bukan unsur besi. Nah, untuk macam-macam paduan logam non-ferus ini ada beberapa. Ada monel yang logam induknya adalah nikel, kemudian komposisi masanya nikel yang paling banyak, paling utama, kemudian ada tembaga, ada besi, dan ada mangan dengan presentase yang bervariasi. Kemudian ada nikrom, logam induk atau logam utamanya adalah nikel sebesar 60%, kemudian ada besi dan ada krom. Yang ketiga ada hastelloy dengan logam induk nikel, dengan komponen lainnya yaitu krom, Mo, Fe, Cu, dan W dengan persentase yang bervariasi. Nah, kemudian ada beberapa paduan logam non-ferus yang logam induk atau logam utamanya adalah Cu atau tembaga. Di antaranya yaitu kuningan, gunmetal, ada perak Jerman, Dutch metal, cartridge brass, kemudian ada perunggu dan perunggu aluminium dengan komposisi yang bervariasi ya. Komponen utamanya adalah tembaga atau Cu, kemudian komponen lainnya ada seng, kemudian ada timah, ada nikel, dan ada aluminium. Dua terakhir adalah duralium dan magnalumin, di mana logam induk atau logam utamanya adalah aluminium. Untuk duralumin, komponennya ini paling banyak adalah aluminium sebesar 95%. Kemudian ada tembaga, ada mangan, dan ada magnesium. Sedangkan magnalumin ini komponennya hanya ada aluminium dan magnesium. Yang pertama mengenai paduan tembaga yang sering kita jumpai, di sini ada kuningan dan perunggu. Kuningan ini adalah campuran antara tembaga dan zinc, sedangkan perunggu ini adalah paduan antara tembaga dan timah. Nah, untuk kuningan sendiri ini dibedakan menjadi 3 ya. Ada Dutch metal atau emas palsu, jadi ini sering digunakan sebagai aksesoris, tapi menyerupai emas, tapi ini adalah emas palsu, dikenal dengan Dutch metal. Kemudian ada perak Jerman atau istilahnya adalah perak nikel. Ini biasanya terdapat pada sisir berbahan perak Jerman. Yang ketiga ada cartridge brass, di sini ada pada selongsong contohnya. Nah, paduan tembaga yang kedua yaitu perunggu. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah gunmetal atau kuningan merah. Ini digunakan untuk pembuatan kancing baju, koin, kir, katup pentil pada ban, dan pada patung. Kemudian untuk koin perunggu ini digunakan untuk membuat uang logam, pompa, kawat, dan perkakas rumah tangga. Yang terakhir untuk perunggu aluminium ini digunakan untuk pembuatan baling-baling kapal dan membuat uang koin. Nah, ini adalah contoh koin perunggu. Kemudian ada paduan nikel atau yang dikenal dengan super alloy. Yang pertama ada nikrom yang komponennya terdiri dari nikel, besi, dan krom. Ini biasa digunakan untuk setrika listrik, alat pemanggang, kompor listrik, dan microwave. Nah, ini contohnya untuk kawat nikrom bentuknya seperti ini.
Kemudian yang kedua ada monel yang terdiri dari paduan nikel, tembaga, mangan, dan besi. Ini biasa digunakan untuk aksesoris, perhiasan, alat musik, dan komponen cangkar. Nah, ini adalah contoh atau gambar dari aksesoris motor yang berbahan monel. Yang ketiga ada hastelloy. Ini adalah paduan dari nikel, krom, molibdenum, besi, dan tembaga. Ini digunakan untuk peralatan pada proses klorinasi, kemudian untuk pembuatan asam, alat pemindah panas, serta komponen pada pemrosesan bahan bakar. Nah, yang terakhir ada paduan aluminium. Tadi ada dua ya, ada duralumin dan ada magnalumin. Nah, duralumin ini ada paduan antara aluminium, tembaga, mangan, magnesium, dan silikon. Ini digunakan untuk komponen otomotif dan lokomotif. Kemudian ada kabel, ada casing telepon seluler, ada komponen laptop, dan ada pada peralatan bedah. Sedangkan magnalumin ini digunakan untuk komponen pesawat terbang dan komponen kendaraan bermotor. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai paduan logam atau alloy. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.